Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Irmalia, guru Bahasa Inggris SMA Negeri Ulumul Quran Sigli, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Video ini merupakan pelaksanaan rencana aksi 1 saya dengan model pembelajaran PBL. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya anak-anak Miss pagi ini yang cerah, yang bahagia, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Nah, hari ini I'm so glad that today I meet you again in our lovely class. Of course, to study English. Okay. Well, students, before we start our lesson today, let's pray together by saying Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. But before that, I want to check if all of you are already here, okay? Jadi sekarang Miss akan absen dulu. Ada yang nggak datang nggak ya kira-kira? Ada? Ada yang nggak datang? Oke. Coba kita lihat dulu. Ica, how are you today? Okay. Ashifa Zuhra. Cut Alivia. Ica Ananda Putri. Izan Tasya. Nashwa Gina. Nona Rayan Tajila. Putro Gebrina Rizky. Oke. Tabsyiratul Misra. Tria Amalia. Zakia Humaira. Risa Aulia. Nggak datang ya? Zahrina Salsabila. Okay. So, how are you today? Okay. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu semangat. Are you ready to study English today? Ready. Wah, ready-nya masih kurang semangat nih kayaknya. Jadi, sebelum itu Miss mau lihat nih, are you really ready or just ready? Nah, sekarang kita akan tes fokusnya dulu. Aturannya adalah, if I say good morning, you say ready one time. Okay? But if I say good afternoon, you say ready twice. And the last one is, if I say good evening, you say ready 3 times. Do you got it? Yes. Okay, let's try. Good morning. Ready. Good afternoon. Ready. Good morning. Ready. Good. Ayo. It's okay. Kita ulang ya. Good evening. Ready. Good morning. Ready. Good afternoon. Ready. Is that true? Oke, terima kasih semuanya dan tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata semangat belajarnya dan kesiapannya sudah sangat terlihat jelas ya. Nah, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang, pernah nggak? Have you ever been told a story by your parents? Pernah nggak diceritain sama orang tua di rumah itu kisah-kisah misalnya tentang Cut Intan atau segalanya? Pernah nggak? Ada? Pernah. Siapa yang pernah? Yes, Miss. Oke, Nona. A story about Malin Kundang. Oke, Malin Kundang. Tahu yang namanya Malin Kundang? Kenal? Siapa dia? Oke. The one who got betrayed to her or to his mother. Kira-kira itu ceritanya dari mana ya? Dari Padang. Dari Padang, Sumatera Barat.
How to say Sumatera Barat in English? West Sumatera. Okay, good job. West Sumatera. Or ada nggak yang nonton film, watching movie, reading novel, kisah-kisah ada? Ada. What novel contohnya? Ica. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Pernah nonton film Beauty and the Beast? Pernah. Nah, jadi nak kisah-kisah seperti itu, cerita-cerita seperti itu dalam pelajaran bahasa Inggris disebut dengan narrative text. Oke. Pada tahu ya? Oke, kita lihat sekarang ya. Untuk lebih tahu, kita lihat dulu sekarang penjelasan tentang narrative text. Sebentar ya. Oke, here we go. Narrative text. Have you ever heard narrative text? Pernah dengar? Pernah belajar tentang narrative text sebelumnya? Kapan? Okay, when you were in junior high school. But today we are going to learn about this again to make it more understand, to make it clearer for you. Okay? Nah, so by learning today, kira-kira kompetensi apa yang akan kita peroleh nantinya? Apa indikator pencapaiannya? Kira-kira nanti kalian bakalan bisa apa setelah kalian keluar dari kelas ini? Yang pertama di sini ada, yaitu nanti setelah kalian belajar tentang narrative text di kelas ini, kalian itu akan mampu untuk menentukan. You will be able to decide which one is fungsi sosial of the text, which one is generic structure, and which one is language features of the text. Kalian mampu untuk menentukan nanti pada teks yang Miss berikan. Kemudian yang kedua, after this class, you also will be able to analyze. Apa itu analyze? Ya, menganalisis. Apa yang kita analisis nanti? Sama fungsi sosialnya, and then struktur teksnya, kemudian oke. Nah, unsur kebahasaan itu disebut juga dengan karakteristik teks, ciri-ciri dari teks. Oke. Setelah kita mampu menentukan, kita mampu menganalisis, yang ketiga kira-kira kita mampu apa? Ayo, apa? Iya. Melengkapi di sini nantinya kalian akan mampu untuk menyusun kalimat-kalimat acak yang akan Miss berikan nanti sehingga kalian mampu menyusunnya to be a good text in a good order. Menjadi teks yang baik dengan susunan yang baik. Bagaimana cara kita tahu susunannya baik? Dengan cara kita mengetahui dulu generic structure-nya. Oke. And the last one. Apa nih kira-kira? Nanti akan bisa apa nih habis dari kelas nih yang terakhir? Kesimpulan. Iya, akan bisa merumuskan kesimpulan di depan kelas, in front of the class. Apanya yang disimpulkan nanti? Your group work. So, later on you will have a work in a group and hasilnya nanti you will present in front of the class. Nah, itu nanti semuanya nanti lancar saat kita belajar dan kalian mampu keempat-empat indikator tersebut kalian kuasai. Amin. Bisa ya, Nak? Sekali lagi, good evening. Okay. Good afternoon. Good evening. Masih fokus. Okay. Next. Wow, I have a picture. Have you familiar with that picture? Yes. Familiar? Yeah. Who is she? Bell. Belle, ya. We call her Belle, not Bella. What do we call? Belle, not Bella. Okay, good job. So, what is the story that role play by Belle? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Ya, ceritanya tentang kalau bahasa Indonesianya itu adalah apa ya? Bahasa Indonesianya? Tidak berubah. Iya, si cantik, ya kan? Dan si buruk rupa.
Ya, oke. Jadi itulah kisahnya. Udah tahu kisahnya ya? Udah lama nih kita tahu ceritanya. And then next oh ya bener ya, Beauty and the Beast ya. Next we have tadam. Oke, giliran gini-gini cepet ya. Oke, Snow White and ada yang kecil-kecil? Oke, kurcaci. What is kurcaci in English? Kurcacis? What is kurcaci in English? Kurcaci gitu. Ayo, lihat kamusnya. What is kurcaci in English? Apa ya kurcaci bahasa Inggrisnya? Miss kasih inisial ya. Hurufnya started with D. Yes. Started with D. And then after D we have W. Snow White and the Seven Dwarfs. Good job. Let's see. Yang mana sih kurcaci itu? Nah, itu dia. Iya. Snow White and the Seven Dwarfs. Good job. Kira-kira masih ada gambar lain nggak ya? Udah habis aja ya? Jangan, lagi. Oke. Right. Ini ceritanya Nona. Iya, ini adalah ceritanya yang diceritain oleh Nona's parents ya. Ya Nona? Oke. What do we get there? We have a woman and an angry man. Kenapa ya dia marah? Dia nggak terima disebut anaknya karena woman-nya very poor ya kan, look not so good gitu ya. Jadinya si Malin Kundang ini merasa shy or malu. Nah, kisah-kisah yang kita nonton yang barusan itulah yang disebut dengan narrative text. Oke. Nah, to make it more clearer, here I have a video tentang sebuah dongeng yang kisahnya itu tentang seorang anak dan seekor raksasa. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? A story that told about a kid and a raksasa. How to say raksasa in English? Yes, giant. Raksasa, giant. Oke, kita lihat sekarang ya kisahnya ya. Apakah ini timun emas? Yes, okay, let's see together. Once upon a time, there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. One morning, Jack's mother told Jack to take their cow to market and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic beans for the cow. Jack took the beans and went back home. When Jack's mother saw the beans, she was very angry. She threw the beans out of the window. The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and started to climb the beanstalk. He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside. Jack heard a voice. Jack ran into a cupboard. An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden harp. "Nay," said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. "Sing," said the giant. The harp began to sing. Soon the giant was asleep.
He's sleeping, right? Jack jumped out of the cupboard. Jack is too small, right? He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang. The giant woke up and shouted, "Fee, fi, fo, bum." Jack ran and started climbing down the beanstalk. The giant came down after him. Kira-kira what Jack happened shouted, next? "Mother, help!" Jack's mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again. With the golden eggs and the magic harp, Jack and his mother lived happily ever after. Okay. So, that is another example of narrative text. Yang barusan itu juga contoh lain dari sebuah narrative text. Tentang apa ya kira-kira? Jack and the Beanstalk. Good job, Ica. Jack and the Beanstalk. Dalam bahasa Indonesia ada nggak cerita seperti ini? Ada. What is the title? No. Ada yang tahu? Anyone knows cerita dalam bahasa Indonesianya apa ya? Yang dikasih biji ajaib. Oke, itu PR. Ya, that one is your homework. You have to think the title of that story in bahasa Indonesia. Karena kita juga punya cerita seperti itu, mirip-mirip. Ya, berarti membacanya harus ditingkatkan lagi. Oke, good job. Nah, sekarang kita baru masuk ke inti materi kita, yaitu tentang narrative text. Because of why, sometimes we know the story, we know the text, but untuk yang dalam-dalamnya itu pengertiannya, segala macamnya, kadang-kadang kita belum tahu, belum paham. Ya, makanya sekarang to make it clearer, kita akan sedikit ada diskusi tentang narrative text. Wait a minute. Okay, so from the example dari contoh-contoh yang tadi, anyone knows the definition of narrative text? What is narrative text? Yes, Miss. Okay, Miss Ra, come on. Narrative text is a text that consists of story. Good job. Or non-fiction. Yeah, it can be. Itu sebuah teks yang mengandung cerita-cerita atau kisah yang tertentu. Iya, mirip ya? Mirip ya dengan kita nonton tadi, semuanya menceritakan tentang kisah-kisah. And then tadi Miss Ra juga bilang ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Yang barusan kita nonton itu fiksi atau non-fiksi? Fiksi dong, imajinasi, hayalan belaka. Ada nggak dibilang gitu di film-film? Ada. Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari narrative text. Good job, Miss Ra. Thank you. Oke. Kita lihat sekarang, apakah benar seperti yang Miss Ra bilang kalau narrative text itu mengandung kisah-kisah dan cerita-cerita? Oke. Nashwa, can you please read? A text which contains a story and its plot consists of climax of the story and followed by the resolution. Oke, ternyata benar ya? Benar nggak sih? Benar, kalau memang di dalam naratif teks itu menceritakan tentang suatu kisah. Apakah hanya sebuah kisah begitu saja? Enggak, ternyata in that story ada yang namanya climax. Ada nggak? Ada. What is climax? Puncak masalah. Good job, puncak masalah. Oke, jadi dalam naratif itu selalu ada konflik. Nah, karena apa? Konflik itulah yang membuat cerita itu menjadi more interesting. Kalau nggak ada konflik, mau nggak baca ceritanya? Datar gitu aja, slow motion. Nggak ya, nggak menarik ya? Oke, makanya
Nah, selain ada konflik, apakah kita ditinggalkan dengan konflik itu? Enggak. Ternyata nanti di ujungnya juga ada yang namanya resolution. Oke, good job. Nah, social function. Apa sih yang kita rasakan ketika kita membaca teks naratif? Kita bisa Terhibur, well done Putra, kita bisa terhibur, kita bisa terkadang-kadang terbawa emosi, kalau senang-senang, kalau sedih-sedih gitu ya. Jadi after we finish reading the story, we feel happy, ya kan? Kita merasa terhibur, kita merasa ter-amuse kalau bahasa Inggrisnya. How to say in English? Amuse atau entertain. Ya enggak? Coba ulang sekali lagi. Amuse. Or entertain. Oke, let's see. Nah, ini dia social functionnya. Cut, can you please read? The social function of narrative text is to entertain or to amuse the reader with a story and to teach people with its moral value. Good job. See? Jadi, fungsi dari sebuah teks naratif itu yang paling utama, yang paling pertama adalah untuk menghibur para pembacanya. Dan yang paling pentingnya lagi, ternyata cerita naratif teks itu tidak hanya menghibur. At the end, di dalam story itu nanti akan ada satu moral value. Akan ada satu contoh tadi Nona ceritanya apa? Malin Kundang. Do we have something that we can get from the story? Yes. Kira-kira apa moral value-nya dari tadi Malin Kundang? Menghormati orang tua. Okay, we have to respect to our parents actually, especially, and then don't be sombong. How to say sombong in English? Hayo. How to say sombong in English? Tria, what is sombong in English? Nah, kira-kira itulah dia. Yes, arrogant. Good job, Najwa. Arogan ya. Itu adalah salah satu contoh moral value dari naratif teks yang berjudul Malin Kundang. Nah, kalau misalnya social function dari Snow White apa? Kayak mana Snow White ceritanya? We have to feel grateful to anything that we have. Kita harus bersyukur apa aja yang ada pada diri kita. Jangan selalu lihatnya ke atas, sesekali lihatnya ke bawah. Jadi kita nggak akan muncul rasa apa tadi? Jealousy, iri, dengki. Oke, itu adalah social function dari narrative text. Generic structure. Berasa nggak sih kalian kenapa setiap belajar teks itu ada yang namanya generic structure? SMP, waktu MSen belajar descriptive text, ada juga generic structure. Belajar procedure text, ada juga. Sekarang kelas 3 SMA udah. Narrative text, again, generic structure come up. Ya nggak? Iya benar. Kenapa coba? Ada yang tahu kenapa generic structure itu wajib dipelajari di setiap teks? Biar teksnya tersusun bagus. Oke, biar teksnya itu tersusun dengan bagus. Ada lagi? Yes, please. Oke, Zarina. It will help us to produce a good text. Karena Miss, dengan mempelajari generic structure, kita akan mengetahui susunan-susunan yang bagus dari sebuah teks. Sehingga Miss, kita mampu untuk menulis sebuah teks yang baik. Iya benar. Benar kata Cut juga tadi dan kata Zarina. Kita dengan memahami generic structure or in bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah susunan paragraf, maka nanti kita juga akan bisa menghasilkan paragraf yang yang baik. Makanya kita harus tahu tentang generic structure dari setiap teks yang kita pelajari. Nah, kalau naratif teks, kira-kira susunan awalnya apa ya? Nih, iya, kalian baca teks, kira-kira pertama langsung konfliknya atau dia kenalkan dulu? Iya, diarahkan dulu kita ke karakternya, ya enggak? Terus diarahkan kita kemana? Lokasinya di mana kejadiannya? Latarnya, suasananya malam, pagi, bulan apa, tahun berapa, ya kan? Iya, itu semua disebut dengan opening atau bahasa istilah bukunya adalah orientation. It tells about the opening of the text where the characters of the story
are introduced. Oke, itu part yang pertama. The second one is, kira-kira setelah kita diarahkan untuk mengenal dengan karakternya, apa lagi? Iya, baru tiba-tiba sedikit-sedikit naik gunungnya. Oke, akan ada muncul masalah atau konflik. Like I said before, this conflict is the one that make the story is more interesting. Oke? Kemudian the last one, setelah ada konflik, kira-kira ngapain? Ya, ada climax, ada complication. The last one is pelan-pelan diselesaikan sama pembacanya. Apa tuh namanya? Resolution. Jadi karena kalau Miss bisa menggambarkan di papan tulis, itu semua gambarnya, skemanya seperti ini. First, we have what? Orientation. Oke, datar ya. Slow aja dia ceritanya. And then later on will come complication. Ya kan? And then slowly but sure we will have di sini apa namanya? Oke, resolution. Dan di akhir dari cerita itu terkadang si penulisnya itu sering meringkas sedikit tentang ceritanya atau disebut dengan reorientation, or di dalam dia meringkas ceritanya dia juga ada sedikit menyebutkan tentang moral lesson-nya. Ceritanya begitu. Nah, yang ini nak, yang ini biasanya opsional. Iya, biasanya opsional. Artinya terkadang si penulis menulis, namun terkadang juga si penulis nggak nulis. Kita sendiri disuruh mereka-reka, nih kira-kira apa nih moral lesson-nya. Oke, you got it? Got it. Coba siapa bisa ulang? Ada berapa generic structure-nya? Ica. Ada 4. Yang pertama ada orientation, yang kedua complication, and the last resolution. Ya. Coba. Yang ketiga resolution, yang terakhir reorientation. Oke, yang reorientation atau koda itu optional ya? Ya. Oke, good job. Gitu ya susunannya ya. Semuanya gitu nak naratif teks. Hanya terkadang kita nanti bingung yang mana orientationnya, yang mana complicationnya, dan yang mana resolution. Oke. So, resolution itu apa tadi ya? Oke, jadi itu adalah bagian di mana masalah itu diselesaikan oleh si penulisnya. Oke. Yang terakhir yang pilihan nanti itu koda ya atau reorientation. Good job. Nah, the last one of the text kita kenal dengan istilah language features, ciri kebahasaan. Kalau dalam deskriptif teks ciri-cirinya gimana ya? Menggunakan simple present karena dia menjelaskan kenyataan. Ya kan? Kalau dalam procedure text juga menggunakan present tense. Nah, kalau naratif teks, kira-kira unsur kebahasaannya apa aja? Oke, kita lihat. Good, Zekia. Yang pertama ada past tense. Sekarang kita lihat dulu nih. Adverb of time. Ada yang disebut dengan adverb of time. You can write while listening to me. You also can write in your note ya. Sambil mendengarkan Miss, kalian juga bisa mencatat di kertas atau di buku. Nah, ada yang pertama adverb of time. Karena kejadiannya di masa lampau, maka keterangan waktunya juga haruslah yang lampau. Once upon a time, zaman dulu katanya. Pada dahulu kala, itu menunjukkan bahwa teksnya itu teks naratif teks yang sudah lampau. Oke? Next, ada apa lagi selanjutnya? Chronological order. Apa sih yang menunjukkan dia itu chronological order? Ada kata sambung, kata hubung, after that, and then? Oke, gitu dia. Itu adalah kata hubung atau kata sambung, or in bahasa Indonesia, in bahasa Inggris kita mengenalnya dengan istilah kata hubung. How to say kata hubung? Konjungsi. Bahasa Indonesianya konjungsi, bahasa Inggrisnya? Conjunction. So
in narrative text, we have adverb of time, and then conjunction that show chronological order. And the third one, we have, what do we have? Sering ya dalam teks naratif itu kita mendengar Snow White berkata, Snow White said, the one in tanda petik. Nah, itulah yang disebut dengan direct speech atau direct sentence ya. Kemudian apa lagi ciri-cirinya yang selanjutnya? Ada action verb. Apa itu action verb? What is action verb? Contohnya ada we have run, eat, escape. Open, close. It means that kata kerja yang ada menunjukkan aksi atau proses pekerjaannya. Ada nggak? Ada. Makan, ada proses? Ada. Do we have process in doing makan? Yes. Ada. So that what we call action verb. Selama ini paham ya? Paham. Okay. And we also have specific character. Kebiasaannya, kalau misalnya dalam cerita Snow White, yang ditonjolkan apa? Snow White-nya. Dalam cerita Malin Kundang, yang ditonjolkan? Malin Kundang. So that's what we call specific character. Dia biasanya hanya fokus pada karakter tertentu. Kalau di Jack and the Beanstalk tadi, Izan Tasya yang tadi kita nonton, apa spesifik karakternya di situ? Si Jack, good job, Izan. Kebetulan ya, kebetulan. Oke. And the last one tadi yang Zekia jawab. Apa yang kita punya Zekia? Ya. As we know ya, as we know, cerita dalam naratif teks itu adalah kejadian in the past. So we should use past tense. Okay. So for this long explanation, do you get it? Paham nak? Paham. Any question? Izan Tasya, what is your question? Can we ask present tense in narrative text? Okay, good. Izan ask, Miss, can we use present tense in narrative text? Ada yang berani jawab? Boleh nggak? Tadi kan Miss bilang kita harus pakai past tense. Terus Izan tanya, boleh nggak kita pakai present tense? Ayo, who can answer? Enggak boleh. Oke, nggak boleh ya? Nggak boleh. But sometimes it is allowed. Tapi terkadang diizin. Kapan tuh? Ketika kita menulis ceritanya dalam bentuk tadi direct speech. Ada nggak tadi yang dalam tanda kutip? Ada. Nah, yang dia berbicara langsung. Disitulah terkadang kita butuh yang namanya present tense. Jadi boleh nak, boleh kita gunakan present tense tapi hanya pada saat dia bercerita secara langsung seolah-olah itu sedang terjadi. Oke? Tapi kalaupun dia bercerita langsung tentang kejadian di masa lampau, tetap pakai past tense. Good job. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Oke. Nah, kita tahu tadi ada cerita Malin Kundang, ada cerita Snow White, ada cerita Jack and the Beanstalk, and we also have the story about misalnya Legend of Tapak Tuan. Kan bermacam-macam ya? It is so variative. Ada nggak kelas-kelasnya? Ada jenis-jenisnya, itu mereka masing-masing have its own way. Mereka masing-masing punya jalurnya sendiri. Jadi sekarang kita fokus dulu di kinds of narrative text. Kira-kira yang pertama itu apa ya? Semut dan merpati. Iya, di situ ada gambar semut. Berarti cerita-cerita dongeng about animal. Iya. We call it fable. Iya, we call it fable. What is fable? Dongeng tentang hewan. Dongeng tentang hewan. Syifa, kira-kira gambar nomor 2 itu apa ya Syifa? Aladin. Dulu kita suka main game-game Aladin itu ya. Kayak mana lagunya? Oke, itu dia. Nah, kisah Aladin kira-kira termasuk dalam jenis apa? Legend ya? Legend ya?
Magic itu cerita apa? Oh, Iya, fairy tale. Ada dongeng Snow White, fairy tale, Cinderella, fairy tale ya kan, pakai sepatu kaca. Ya, itu dongeng. Dongeng tentang hewan tadi apa? Fable. Oke, apa contoh lain dari fairy tale? Putri tidur Snow White ya? Oke. Yang rambutnya panjang itu? Oke. Atau yang mana lagi ya? Frozen ya. Dongeng masa kini ya. Ya, the latest fairy tale is Frozen. Ada Frozen 1? Oke, lengkap sudah ya. Oke. Nah, tipe selanjutnya apa? What is the next kind of narrative text? Sangku? Gimana nih cerita Sangkuriang? Dia suka sama Iya, dia ditantang sama ibunya ya. You have to finish to make, apa dia suruh buat? sungai. Temple, a ship, pokoknya something big only in one night. Ya, oke. Itu ceritanya Sangkuriang. Itu salah satu cerita Malin Kundang. Masuk kemana? Amat Ramanyang. Cerita rakyat. Lain, cerita rakyat apa? Tapa tua. Iya, di Aceh ada yang namanya Cut Intan. Gimana tuh ceritanya Cut Intan? Dia makan telur. Oke, raise your hand. Oke, Ica. Telur ular. Makan telur ular. Terus, what? Oke, Tria. Cut Intan makan telur ular, and then dia kehausan, and then? Dia minum air. Dia minum air got, kata Nona. Dia minum air sumur. Apakah cukup dia minum air sumur aja? Dia minum air sungai. Habis juga air sungainya. Dia minum air laut. Tadi Oke, good job semuanya, luar biasa anak-anak Miss ya, luar biasa. Nah, itu adalah salah satu jenis yang termasuk ke dalam how to say in English? Oke. The last one we have Roza, gambar apa tuh di sana kira-kira? Roza. Danau? Danau Toba. Udah terpikir ya nanti mau pikniknya ke Danau Toba ya? Enggak? Oke. Iya kan kita rencananya ke Takengon enggak? Iya. Oke. Nashwa. Ada lagi enggak? Do you have another story of legend? Batu menangis. Batu Manangi. Iya, Batu Manangi. Good job, Nana. Apa lagi? Putri Pukas. Timun Mas. Folktale. Cerita rakyat ya. Oke. Guha 7. Iya, walaupun not so famous, even though the story is not so famous, tapi itu juga termasuk legenda. Good job, Nona. Oke, thank you so much. Nah, sekarang apa lagi nih? Miss mau ulang lah. Zekia, ada berapa nak jenis dari naratif teks? Oke, good job. Nah, sekarang kita punya apa nih kira-kira? Teks naratif. Teks apa itu? That one is the text of the story that we watch in the video just now. Itu adalah teks yang kita nonton tadi di cerita yang Miss putarkan videonya. Oke, nah sekarang individually, secara individu, Miss akan memberikan satu worksheet ini. Di sini juga Miss sediakan teksnya. Siapa tahu kadang di sana you a little bit difficult to see karena too small and too far. Jadi Miss juga print out kan satu lembar ceritanya untuk kalian. Dan nanti kalian akan menganalisis. You will analyze dari teks ini which one is okay. But don't forget also to analyze the social function of the text, and the last one is the coda. And
The most important thing di bawahnya adalah language features. Kalian lihat nanti di teks ini, ada nggak dia menggunakan verb 2? Kalau ada, tulis apa verb 2-nya. Ada nggak dia menggunakan adverb of time? Kalau ada, tulis adverb of time. Contohnya adalah misalnya one day, atau at that time, atau once upon a time. Oke? Semuanya ditulis, dianalisis perlahan-lahan. Nanti semuanya akan Miss kumpulkan. Berapa menit nih selesai kira-kira? 15 menit ya nak? 15 menit ya nak? So I give you 15 minutes to do this assignment individually. Okay? Can you please help me to distribute to your friends? How many of you here? 3. Don't forget to write your name and your class on the answer sheet. Okay, thank you. I will wait for you for 15 minutes. Sudah dibagikan nak? Sudah dapat semua? Okay. You can read the story again carefully to find the part of the narrative text. Fungsi sosial boleh nggak kita pakai bahasa Indonesia, nak? You have to try to use English, but you also can use bahasa Indonesia. Ya, try sebisa mungkin in English. Tria, aman? Iya, tulis yang mana? Paragraf mana tuh? Ditulis isi paragrafnya. Kalau kira-kira nggak muat, boleh dibawa ke belakang. Dari mana kira-kira konfliknya dimulai? Iya, tulis. Paragrafnya ditulis balik. Nah, makanya I give you 15 minutes because you have to write the paragraph. That's why I give you 15 minutes. Nanti ada tugas kelompok. Tugas kelompok presentasi. Ada tugas kelompok 30 menit terakhir tugas. Presentasi. Terus. You can check your dictionary ya kalau ada yang nggak paham. Kita kan belum paham ya cerita Jack and Sparrow nih. Ya, belum paham semuanya. Secara garis besar kita udah paham lah.
Kalau sehari-hari kita pernah nggak ceritain cerita kayak gini ke adik-adik di rumah, anak-anak kete, anak-anak kicik di rumah? Iya, bagus loh storytelling itu, bisa meningkatkan kerja otak. Kalau ada adik-adik kecil di rumah ceritain tuh, Dik, tahu nggak ceritanya Cut Intan? Tuh. Kita suka tuh anak-anak manusia berubah jadi ular misalnya gitu kan. Suka dia. Kalau once upon a time di situ masuk ke mana? Adverb of time. Mana? Itu tuh teksnya, orientationnya. Kan betul nih ada boy call Jack. Dia mengenalkan tokohnya. Terus, nah, boleh itu kan pengenalan tempat, pengenalan waktu, kapan kejadiannya? Di suatu pagi. Ada satu tadi? Nah, gitu. Boleh ya, language features-nya gini ditulis nanti. Kan tadi kita ada adverb of time. Tadi udah dapat satu ya? Apa tadi satu kita dapat? Oke. Nah, kemudian boleh nih kalau ada lain lagi, bla 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 dan seterusnya, etc. Kemudian yang kedua, apa misalnya tadi? Conjunction ya? Conjunction. Ada nggak di situ kata sambungnya? Oke, tuliskan dia. On the way. Aha. Kemudian on the way, yang mana? On the way conjunction apa bukan ya nak? Bukan. Now find the other one, oke? Terus misalnya ada apa lagi? Tuliskan di sini dia. Kalau misalnya dia ada past tense, ada nggak past tense? Contohnya apa? Kalau direct sentence ada nggak di situ? Ada. Tuliskan satu aja boleh. Itu mantra ya. Mantra-mantra ajaib. Apa nak Ica? Mana? Ini chronological order. Apa sih nak chronological order? Ada yang nggak ada yang tanya chronological order itu apa? Coba tanya satu. Coba tanya satu. Miss, apa itu chronological order? Tanya coba. Oke, jadi chronological order itu adalah kronologis kejadiannya itu beraturan. Ditandainya gimana? Dengan adanya konjungsi itu. Kemudian setelah itu, tapi kemudian, apa contohnya tadi? Giant was asleep. Yang ini, Sun. Setelah si giantnya tertidur, nah itu kan kata hubung yang menunjukkan bahwa kejadiannya itu secara kronologis kejadiannya itu beraturan. Itu maksudnya chronological order. Oke? Tapi di sini Miss nggak tulis chronological order, di sini Miss tulisnya conjunction. Nanti kan ada mau jam kena dalam atau tokoh dengan itu nama untuk rekam presentasi di London. Kesimpulan nanti terakhir, kesimpulan penutup. Mana? Diwa. Apa? Aman. Kalau ini masuk ke mana Dewa? One morning. Iya, masih orientasi kan? Masih pengenalan waktu. Kapan kejadiannya? Apa? Mau nampakin slide tadi. Yang mana nak? Slide yang mana? Yang language features ya? Nampak? One. Orientation kan? Nih, Mm-mm. masih kan? Masih. Ini baru.
Ya, ini baru boleh. On the way Jack met a man. Nah, di sini mulai konfliknya, Nak. Kapan mulainya? Ketika dia sedang berjalan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian memberikannya beberapa magic beans. Nah, di sini awal mula konflik. Oke? Steeple, Misra. Ini lempar sama Miss saja. Wan. Di sini dong. Karena kan coba lihat nih, on the way Jack met a man. Di jalan, ketika sedang di jalan, si Jack itu jumpa sama seorang laki-laki. Nah, disitulah mulai konfliknya. Ketika dia memberikan kepada Jack beberapa kacang ajaib. Disitulah awal mula konflik. Sampai mana kira-kira tuh konfliknya? Kalau nggak muat, kita punya halaman belakang. Semangat Nona, semungut. Masuk. Kan dia menjelaskan waktu kan, Nak. Nanti kalau ujiannya Miss kasih soal kayak gini bisa kira-kira? Insya Allah ya. Oke. Nanti di akhir semester akan ada nih soal tentang naratif teks. Selain soalnya multiple choice, Miss mau kasih yang kayak gini satu. Dengan. Mana coba Miss lihat. No, nggak masuk, Nak. Nona, don't hesitate to ask question ya. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan pertanyaan kepada Miss. The next morning masuk ke chronological order. Mana? Itu masuk ke adverb of time. Yang chronological order tuh gini, Nak. Misalnya kan setelah kejadian ini ada kejadian selanjutnya. Cara dia menyambungkan itu gimana? Menggunakan kata apa? Boleh? Boleh? Mana tadi complication tadi dari mana, Nak? Dari sini. Terus berarti sampai belum sampai sini dia. Boleh lah sampai sini dulu, coba tuh nanti kita bahas sama-sama juga ya. Di teks Jack and the Beanstalk, penulisnya menuliskan koda nggak? Enggak. Penulisnya meringkas kembali nggak ceritanya? No. Jadi kodanya boleh ditulis sendiri, menggunakan analisis sendiri. Ya, Roza? Kodanya itu nanti kalian bisa lihat ceritanya dari saat ada seorang laki-laki yang minta tukar lembunya ya. Sapinya, si Mu. And magic beans.
Action verb di situ apa aja? Ada? Banyak ya? Banyak. Ada salah satunya di situ contohnya adalah iya, climb. Adverb of time, once upon a time benar, one morning benar. Ada lagi? No. Ini keterangan tempat, tapi kita nggak masuk ke kata karakteristik kan? Di sini dimulai konfliknya. Izan dong tulis. Oke. Nih resolusinya gimana? Gimana akhirnya si Jack itu bisa keluar dari masalahnya? Apa yang bisa membantu dia? The next morning. Benar. Betul. Verb of time kan? Ya. Cari yang gampang-gampang dulu Nona. Cari verb 2 dulu. Yang mana verb 2 nih? Dari paragraf 1 misalnya. Yang mana verb 2-nya? Called. Mana lagi? Lived. Kan gampang Nona. Oke? Kalau kalian disuruh buat satu cerita bisa? In English. Ayo, siapa berani? Ya. Mana nak? Itu sayang, itu dia. Ada verb of time, ada conjunction. Berarti ini boleh direct speech sini. Past tense. Spesifik karakternya udah tahu ya siapa ya? Kalau action verb harus Verb 2 ada? Boleh. Adverb of time apa aja? Coba tunjuk satu sama Miss, yang mana? Di cerita. Once upon a time. Yes, once upon a time. Apa lagi? Nih? One morning. Yes, one morning. Nanti conjunctionnya Conjunctionnya misalnya, ini misalnya, when Jack's mother saw the bean. No, bukan. Nih, bukan juga, ini the ya. suddenly. Suddenly itu juga masuk conjunction. Tiba-tiba, what is suddenly? Tiba-tiba. Selain V, fi, fo, fam tadi itu ada nggak directnya yang berbicara benar-benar? Ada. Oke, sing misalnya. Apa aja Kia? Oke, mother help ya aja Kia. Good. Master. Siapa bilang help master tuh? Si Hap. Si Harpa. Itu masternya ya. Tapi di sini kan ada ininya kan climbing. Ini udah starting kayak mana maksudnya?
Boleh climb aja. Start juga mau mulai. Juga action, tapi tulis climb aja nggak apa-apa. Yang misalnya kayak action verb, simple past, itu minimal udah ada 5, udah boleh lah. KB ya? Nggak ada lagi. Roza. Banyak tuh Roza di teks. Oh lebih ya? Oh Masya Allah. Gak apa-apa kalau salah nanti kita akan perbaiki sama-sama. Nilainya kan nggak cuma individu, nanti juga ada kelompok. Ada yang udah siap? Teksnya lumayan pendek ya. Kita istirahat jam berapa? Jam 10 ya? Five minutes left ya. We have 5 minutes more. Siap oke ya? Kodenya ya. Oke. Boleh. Cari apa Ica? Kalau yang job ini termasuk ke action enggak? Masuk. Chop itu kan menebang. Tapi karena menebang, ya menebang lah, memotong. Chop. Butuh proses kan? Masa Nana? Kalau so, Nana masuk ke mana? Mana? Nih? Bab 2. Ya, bab satunya apa? Enggak tahu. So, bab 2. Bab satunya? Si. Oh ya. Melihat. Jack meta, Miss baca. Padahal met a man gitu ya. Iya. Kami bab 2. Iya, masuk sayang. Next morning, pagi selanjutnya, esok hari. Apa-apa, tanya aja.
Putra udah sampai mana, Nak? Udah siap ya, tinggal koda ya. Dewa ketinggalan. Apa ya kodanya? Ya, boleh. Udah selesai ya, dikumpulkan, Nak. Kumpulkan. Gak apa-apa, it's okay. Silakan dikumpulkan. Waktunya udah habis. Nona, please help me to hand in your friend's work, ya. Nah, kita lihat sama-sama sekarang jawabannya. Yuk, benar nggak yang kalian buat tuh? Oke. Di sini ada sudah Miss buat, once upon a time there was a boy called Jack. Yang mana? Itu disebut sebagai? Oke, orientation. Kemudian di sini ada apa? Complication. Kemudian ada yang terakhir itu resolution. Jadi kodenya apa kira-kira? Kalau kita membantu orang yang susah, iya, we will get more than what we have give to the people. Jadi itu dia kodenya. Paham ya, Nak? Paham. Nah, sekarang Miss mau kalian semua duduk dalam kelompok yang tadi dikumpulin aja. It's okay, dikumpulin aja yang tadi. Udah selesai, nanti Miss berikan nilainya. Betul nggak yang tadi dijawab tuh? Yang generic structure-nya ada ya? Ada. It's okay. Thank you, Rosa. Nah, now I want you to sit in group because we have 12 of you, so I want you to sit in 3 groups. Each group consists of 4. Ya, oke, silakan duduk kelompok semuanya. Boleh, silakan. Ya, dua-dua mejanya boleh. Oke, udah cepat Nak, cepat. We have 10 minutes more. Potong cepat nanti ya. Dipotong cepat ya. Oke, nah sekarang kita akan ada tugas kelompok. Semuanya tolong diperhatikan, Nak. Be careful, Cud. Oke, ini akan ada jumble sentence. Kalian harus potong dan menyusunnya kembali menjadi urutan teks yang baik dan benar sesuai dengan struktur yang udah kita pelajari tadi ya. Nah, teksnya harus dipotong terlebih dahulu, kemudian disusun dengan cara ditempel di atas lembar jawaban yang telah Miss sediakan. Oke? Oke. Who is group 2? 2. Which one? Oke. Apa judulnya? Oke, nanti tukar. And then group 3 tentang ends and daf, ini ends and daf. Wow, kita grup 3. Izan apa?
mau? Oke. Dipotong ya nak, dipotong terus, ditempel. Nak. Nak, cepet sedikit ya. Udah mau ada foto nih 10 menit lagi, cepet. Potong aja terus. Potong, yang ini tulis terus, satu kelompok aja dulu presentasi. Mana tadi yang ininya, fungsi sosialnya? Nah itu, satu orang tulis ini terus. Jadi boleh tulis ini terus satu, yang potong satu orang, tempel satu orang. Nah, ini dipotong-potong, cepet ya. Dipotong-potong, terus yang satu orang berarti kan dibagi nih tugasnya. Satu orang untuk menulis yang ini, satu orang untuk menyusun teks, bekerja sama, memotong semuanya. Oke? Silakan dipotong dan ditempelkan. Lihat aja terus, lihat aja terus mana langsung ditempel terus. Cepat. Oke? You can check your dictionary if you want to know the meaning of the text. Lemnya udah ada nak? Udah Miss kasih lemnya? Belum ya? Oke, nanti di lem ya setelah dipotong. Mana lem satu lagi? Udah ambil lem ya? Oke. Ya nanti satu kelompok aja yang tampil. Nah, kata terus. Ini terus nih, Zahina tulis nih terus. Shoot. Nah, kelompok Izan aja yang tampil nanti. Nah, kalian cepat sedikit, kelompok kalian aja yang tampil satu. Nggak apa-apa, cepat tulis terus. Di sini depannya. Atau siapa yang cepat lah nanti. Ica siap nggak nih? Siap nggak? Tempel terus cepat-cepat. Bisa langsung tampil. Zahrina tulisnya aja. To entertain people, to entertain or to amuse people kan tadi social functionnya. Oke. Nah, tempel terus di sini. Yang pertama apa? Nah, udah dapat ya yang pertama ya. Langsung ditempel lemnya, Miss kasih. Nah, tempel terus. Iya benar tuh. Nah, boleh. Musuh. Udah boleh gitu aja lah. Udah nak cepet. Apa-apa, nggak usah bagus-bagus sekali. Tempel terus. Habis orientation, apa complication. Ini kayak gini dong, nanti pas baca aja, nggak usah tulis lagi. Oke, Plok udah siap ya? Ini tempel satu lembar dulu. Udah siap? Kodang. Ada koda. Nih kodanya nih. Iya, cepet sikit. Udah siap tempelnya, lama kali tempelnya. Dah, siapa yang udah siap? Nggak usah tulis lagi. Yang ini aja langsung. Ya? Udah siap tempel, siapa udah siap tempel? Nggak apa-apa, tempel aja terus, kan nggak nampak yang kalian. Dah. Nggak usah, nggak apa-apa, tempel terus semuanya. Apa dulu? One hot day. After that is after walking. Nih.
Nah, terus? Tree habis the tree. The tree. Sobeng. Nih, Sobeng. Disobeying. Disobeying sampai apa? Men, the beer. Buka lidah. Nah, siapa yang udah siap? Oke. Sakit aja kalau lihatnya udah. Nah. Ada lembaran lain? Siapa yang duluan siap ya? Maju ya, satu kelompok aja. Iya, satu kelompok aja. Terus? Sing. Nih. Apa terakhir ada? Three. Ten. Hah? Nih. Enggak sikit. Nanti bisa dipotong. Gising. Habis itu apa lagi? Gising tuh mana? Iya. Udah, siapa udah siap? Cepet. Net ujungnya. Ground. Kok ini lagi? Nih, lagi. Udah enggak? Moralitinya Kevin. Enggak apa-apa, ini pura enggak ada. Ayo, maju kelompok. Kita sekarang yang udah siap kelompok berapa, Nak? Oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Nah, cepat. Oke. Ya, Cuk. We are from Group 2. We would like to present our assignment. It is about end and life. Okay, I will read the story under the title An End Up. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for the moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped. Then the ant moved towards and the lift and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net toward the duck, hoping to trap it in this way. Guessing what it should do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter drove his net and the duck flew away quickly from this net. The morality, one good turn deserves another. Oke, berikan tepuk tangan kepada kita. Ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Coba ditanyakan tentang apa Ica? Tentang sang semut dan ibu padi. Oke. Jadi teman-teman, maksud dari cerita tadi ada seekor semut lagi mencari air. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman kita. Ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Coba ditanyakan ke temannya. Tentang apa Ica? Tentang sang semut dan merpati. Oke. Jadi teman-teman, maksud dari cerita tadi ada seekor semut lagi mencari air. Nah, pas dia lagi jalan-jalan tuh, dia lagi melihat mata air, dan untuk mencapai ke mata air itu dia harus memanjat selai rumput. Pas dia lagi manjat selai rumput tuh, dia kepleset, habis itu dia jatuh. Dan di saat itu untung aja si merpati lihat. Habis itu si merpati itu menjatuhkan daun untuk membantu dia supaya dia bisa berenang ke tanah yang kering. Oke. Sesampai di situ, tiba-tiba ada pemburu. Dia mau menangkap jaring, mau melempar jaring ke atas si merpati itu. Dan tiba-tiba semut berpikir, sehingga dia menggigitnya ke atas tumit si pemburu itu. Dan jaring pun terlepas dan akhirnya mereka berdua selamat. Okay guys. So from the story that we have read,
function of the story is to entertain and to immerse people. And then the orientation is paragraph 1 of the text, and after that the complication, paragraph 2 and 3, and resolution is last paragraph. And coda from the story we can learn to one good turn deserve another. Oke, jadi satu kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan yang lain. Jadi itu adalah dia kerja kelompok teman kita. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, Cut. Cara mereka bercerita membuat kami paham apa cerita tuh. Ya. Mereka singkat ceritanya, tapi kami paham. Oke, good job. Ya, jadi menurut Miss itu susunannya. Ini susunannya nih ya teman-teman ya. Coba diperlihatkan Zarina susunan telah dibuat. Susunan yang telah dibuat ini. Ya, itu dia susunan dari teks yang telah disusun menjadi teks yang baik. Oke, terima kasih Nah. Tampilannya sudah sangat bagus ya. Oke. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Tadi dari kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya itu sudah terlihat dengan baik kemampuannya dalam menganalisis setiap paragraf, menentukan which one is social function, yang mana generic structure sampai ke language features dan kodanya, ya. Dan kalian sudah memiliki kemampuan itu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kira-kira apa nih yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini tentang naratif teks? Coba satu orang siapa? Naratif teks itu adalah misalnya, siapa yang bisa? Oke, Cut. Naratif teks itu adalah teks yang banyak berisi kisah-kisah. Tapi itu bukan hanya sekedar kisah, juga ada nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oke, good job. Generic structure-nya ada berapa? Ada Oke, good job. Siapa yang bisa satu menyimpulkan 4 itu apa aja? Oke, Misra. orientation, complication, resolution, sama reorientation. Atau disebut dengan koda. Good job semuanya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua and you can understand more about narrative text. Tetap dijaga semangat belajarnya, untuk kedepannya belajarnya harus lebih semangat. Good morning. Ready. Good evening. Ready. Good afternoon. Ready. Okay, well students, see you in our next meeting, in our next class. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.